Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang biologi, yaitu dengan judul keanekaragaman hayati. Standar kompetensinya yaitu memahami manfaat keanekaragaman hayati, sedangkan kompetensi dasarnya adalah untuk mendeskripsikan berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia melalui hasil observasi dan juga melakukan analisis ekologi di lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya yaitu konsep keanekaragaman hayati. Ya, ini ada gambar beberapa makhluk hidup ya. Ada hewan, hewannya ada yang di darat, ada juga yang di laut, ada juga ulat, ada bunga, pepohonan dan sebagainya. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat, oh berarti keanekaragaman hayati itu adalah perbedaan jenis suatu makhluk hidup yang berbeda tempat ataupun habitat ataupun ekosistemnya. Sekarang kita lanjut lagi nih, tentang keanekaragaman hayati masih ya. Ini keanekaragaman hayati itu keanekaragaman makhluk hidup dan ekosistemnya membentuk keanekaragaman hayati. Makhluk hidup dan juga lingkungan saling bergantung satu sama lain. Contohnya untuk mendapatkan udara, air, makanan dan juga kebutuhan lainnya. Kemudian aktivitas manusia secara perlahan tetapi juga pasti itu juga dapat mengurangi keanekaragaman hayati. Nanti ini juga akan dibahas. Kemudian nanti ada juga hewan dan tumbuhan itu akan berkurang sebelum dipelajari. Selanjutnya ada tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati ada 3, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies ataupun individu, dan juga keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama, kita akan membahas tentang ini tingkat gennya dulu. Tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat gen, ini adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies ataupun individu. Nah, susunan gen itu yang ada di dalam tubuh kita yang fungsinya untuk mengatur semua sel yang ada di tubuh kita. Jadi misal gen itu nanti mengaturnya berbeda, yang susunannya tadinya harusnya 1, 2, 3, 4 misal, ternyata gennya ada yang mengaturnya malah 1, 3, 2 dan seterusnya misalnya, itu menjadi gennya berubah sehingga nanti itunya juga berubah. Misalnya ini gambarnya seperti ini. Contohnya ada dari tingkat gen, contohnya ada jeruk, sama-sama jeruk tapi ada jeruk nipis, ada jeruk lemon dan juga jeruk pontianak dan sebagainya karena masih ada banyak. Nah, ini adalah tingkat gennya berbeda. Ini contoh gambarnya. Ini ya. Gambarnya ini dari jeruk tadi, misal ada jeruk manis, ada jeruk nipis, ada ini kurang jelas ya, jeruk apa ini bisa dimakan, atau jeruk lemon. Lemon dengan jeruk nipis sama-sama asam, tapi berbeda kulitnya dan juga buahnya berbeda, lebih besar dan juga lebih kecil. Itu adalah pengaruh gen. Ada juga ini tomat, sama-sama tomat nih, ada yang bentuknya agak kayak apa, waluh ya, ada yang biasa, ada yang sangat kecil-kecil, tomat anggur namanya, ada tomat pir dan juga tomat plum. Di sini ada tomat cherry juga. Sama-sama tomat tapi gennya berbeda karena gen yang mengatur itu berbeda dengan yang satu. Jadi susunannya itu berbeda. Yang harusnya gennya A, B, C, D, E, F misalnya. Ternyata gen si
tomat, misalnya tomat biasa ya yang di sayur, itu gennya harusnya A, B, C, D, E, F. Ternyata yang satunya itu malah langsung ke K, L, M, N, O, terus A, B misal kayak gitu. Nah, itu menyebabkan perubahan gen, sehingga menyebabkan beberapa berbeda. Contohnya ini lagi ada bunga. Kalian kenal bunga ya, tahulah bunga bougainville misalnya, ada, atau bunga mawar misalnya. Bunga mawar itu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih. Itu gennya berbeda. Gen berbeda itu disilangkan menjadi warna yang berbeda lagi, yaitu warna pink atau merah muda. Sampai sini jelas ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian tingkat spesies. Maaf ini saya ngetiknya kelebihan A. Tingkat spesies ataupun tingkat individu ini adalah terjadi itu karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitat. Kalau tadi kan karena susunan gennya ya, tetapi kalau spesies atau individu ini selain dengan kandungan genetik juga dengan habitat. Habitat itu apa? Habitat itu adalah tempat tinggal makhluk hidup. Contohnya pada ini keluarga Arecaceae atau palem-paleman. Ini saya punya gambarnya. Ini sama-sama dari keluarga palem-paleman, spesiesnya sama ya, palem-paleman. Ini kalau di pegunungan itu ini habitatnya di pegunungan yaitu aren, sedangkan kalau di pantai itu adalah kelapa, sedangkan kalau di tempat kering adalah pinang. Sama ya bentuknya, hampir sama. Ini daunnya mirip, ini pohonnya juga mirip ya. Selanjutnya adalah tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem itu adalah keanekaragaman hayati. Tingkat ekosistem itu adanya keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik dan juga biotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Faktor abiotik itu apa? Faktor yang tidak hidup, contohnya ada batu, ada kayu, ada air, udara, dan sebagainya. Kemudian, dan komposisi jenis populasi. Populasi berarti sekelompok makhluk hidup yang tinggal di habitat tersebut. Selanjutnya, ini gambarnya. Nih, kalian bisa lihat ekosistem laut itu isinya apa saja, padang rumput apa saja, ekosistem padang pasir sampai hujan tropis, beda-beda semua ya. Hewannya berbeda, tumbuhannya berbeda, terus ininya juga berbeda semua. Suhunya juga berbeda. Dari sini bisa kalian lihat sendiri dan bisa disimpulkan sendiri bagaimana perbedaan antara tingkat ekosistem tadi yang tingkat jenis, tingkat spesies atau individu, dan juga tingkat ekosistem ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.